بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Saya dapat memberikan beberapa alasan potensial. Mengapa beberapa individu di Indonesia mungkin merasa benci terhadap Malaysia? Perlu diingat bahawa tidak semua orang Indonesia merasa seperti itu. Dan pandangan ini mungkin hanya berasal dari sebahagian kecil masyarakat. Sejarah konflik, sejarah hubungan antara Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa konflik dan perselisihan yang dapat meninggalkan bekas tersendiri dalam fikiran beberapa orang. Konflik perbatasan dan klaim atas wilayah seperti Pulau Sipadan dan Ligitan pernah menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Persaingan dan kompetisi sebagai dua negara tetangga dengan populasi besar, Indonesia dan Malaysia terkadang terlibat dalam persaingan di berbagai bidang seperti olahraga, ekonomi, pariwisata, dan politik. Persaingan ini bisa menciptakan sentimen negatif jika salah satu pihak merasa kalah atau merasa dirugikan. Isu sosial dan kultural. Kadang-kadang, isu-isu sosial dan kultural seperti perbezaan bahasa, kebudayaan, dan tradisi dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Tidak adanya saling pengertian atau stereotip negatif dapat memperkuat perasaan benci. Media dan propaganda. Seringkali, media massa atau kelompok tertentu dapat menyebarkan narasi negatif tentang negara tetangga yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan menyebabkan benci atau ketidakpuasan setujuan. Meskipun beberapa orang mungkin merasa benci terhadap Malaysia. Penting untuk diingat bahawa kedua negara memiliki hubungan bilateral yang kuat. Dan banyak warga Indonesia dan Malaysia yang menjalin hubungan baik antara satu sama lain. Di era globalisasi seperti sekarang, penting untuk membangun pemahaman, menghormati, dan bekerjasama dengan negara tetangga demi mencapai stabilitas dan kemajuan bersama di kawasan ini. Saya harus menyatakan bahawa tidak semua rakyat Indonesia marah atau membenci Malaysia. Banyak orang Indonesia dan Malaysia yang memiliki hubungan yang baik dan saling menghargai. Namun, ada beberapa momen dalam sejarah yang dapat menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara dan menyebabkan beberapa orang merasa marah terhadap Malaysia. Berikut adalah beberapa contoh dari masa lalu. Konflik perbatasan. Salah satu sumber ketegangan terbesar antara Indonesia dan Malaysia adalah klaim atas beberapa wilayah perbatasan. Misalnya, klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulu menjadi sumber perselisihan yang panjang antara kedua negara pada tahun 1960 dan 1990. Isu kultural dan kepentingan nasional. Terkadang, isu-isu budaya atau kepentingan nasional dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara tetangga. Misalnya, isu klaim atas budaya atau tradisi tertentu yang dipromosikan oleh kedua negara dapat menyebabkan konflik kecil. Isu kapal ikan. Isu penangkapan nelayan Indonesia oleh pihak berwenang Malaysia di perairan yang disengketakan juga pernah menyebabkan ketegangan antara kedua negara. Permasalahan ini berkaitan dengan batas perairan dan wilayah penangkapan ikan yang kadang-kadang tumpang tindih. Penting untuk diingat bahawa hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah berkembang secara positif selama beberapa dekad dan banyak upaya telah dilakukan oleh kedua negara untuk memperkuat kerjasama dan diplomasi.
seperti halnya hubungan antara negara-negara lain di dunia. Ada tantangan dan perbezaan yang harus diatasi, tetapi juga ada banyak kesempatan untuk meningkatkan kerjasama dan persahabatan di masa depan. Sejarah konflik antara Indonesia dan Malaysia melibatkan berbagai peristiwa yang mencakup iklim wilayah, politik, sosial, dan budaya. Berikut adalah beberapa momen penting dalam sejarah konflik kedua negara. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Konfrontasi Indonesia 1963 hingga 1966. Pada tahun 1963, terjadi konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal sebagai Konfrontasi Indonesia. Konflik ini bermula setelah pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September 1963 yang mencakup wilayah Borneo Utara, sekarang Sabah, Sarawak, Singapura, dan Semenanjung Malaysia. Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, menganggap pembentukan Malaysia sebagai campur tangan neokolonial Inggeris di kawasan tersebut dan menolak legitimasi Malaysia. Sukarno juga menuduh Malaysia berusaha melibatkan diri dalam urusan dalam negeri Indonesia. Selama periode konfrontasi ini, terjadi konflik militer, serangan bersenjata, dan infiltrasi ke wilayah masing-masing. Meskipun konflik ini berakhir dengan perjanjian damai pada 1966, hubungan antara kedua negara tetap tegang dalam beberapa tahun setelahnya. Klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Setelah konfrontasi berakhir, masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia masih menjadi sumber ketegangan. Salah satu isu utama adalah klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulu, yang merupakan wilayah perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki nilai strategis. Kedua negara saling klaim wilayah ini, dan perselisihan atas hak kedaulatan mengenai pulau-pulau tersebut mempengaruhi hubungan bilateral. Meskipun ada konflik dan ketegangan dalam sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, perlahan-lahan kedua negara telah berusaha memperbaiki hubungan mereka. Diplomasi, perjanjian perbatasan, dan kerjasama ekonomi telah membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang. Meskipun tantangan masih ada, tetapi upaya untuk mencapai perdamaian dan kesepahaman terus berlanjut. Kedua negara memiliki banyak kesamaan, budaya, sejarah, dan geografi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Malaysia pernah belajar dari Indonesia dalam hal ekonomi pada masa dahulu, terutama pada periode awal kemerdekaan mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan Malaysia, sebelumnya dikenal sebagai Malaya, pada tahun 1957, keduanya menghadapi banyak tantangan dalam membangun ekonomi mereka. Pada tahun 1960, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan dikenal sebagai salah satu anggota pendiri gerakan non-blok. Pada saat itu, Indonesia memiliki beberapa kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertanian, industri, dan proyek-proyek infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Malaysia, sebagai negara yang lebih baru merdeka, menghadapi tugas yang serupa dalam membangun ekonomi mereka. Pada awalnya, perekonomian Malaysia didasarkan pada sektor primer, khususnya industri karet dan pertanian. Namun, negara ini mencuba belajar dari Indonesia dan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang ekonomi untuk mengembangkan industri dan sektor lainnya. Pada awal 1970, Malaysia mengadopsi Rancangan Malaysia Pertama, 1RM, sebagai rencana pembangunan ekonomi jangka 5 tahun pertama mereka.
Rencana ini terinspirasi dari kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia berfokus pada industrialisasi, diversifikasi ekonomi dan pengembangan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, kedua negara juga berbagi pengalaman dan belajar dari tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai kemandirian ekonomi. Mereka memperkuat kerjasama bilateral dan regional melalui ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Penting untuk diingat bahawa belajar dan berbagi pengalaman adalah bahagian normal dari hubungan antara negara-negara tetangga. Keduanya saling mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi masyarakat mereka. Sejarah tenaga kerja orang Indonesia yang bekerja di Malaysia telah mencakup berbagai periode dan peristiwa. Hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi kedua negara dan merupakan bahagian dari dinamika hubungan bilateral mereka. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah tenaga kerja orang Indonesia di Malaysia. Migrasi tenaga kerja pada era kolonial. Sejak era kolonial, terutama saat Malaysia masih dikenal sebagai Malaya di bawah penguasaan Inggeris, telah terjadi migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke wilayah Malaya untuk bekerja di perkebunan dan sektor-sektor lainnya. Pada masa itu, banyak pekerja Indonesia yang bermigrasi ke Malaya untuk bekerja sebagai buruh perkebunan getah dan sektor pertanian lainnya. Pekerja migran pada era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan Malaysia merdeka pada tahun 1957, migrasi tenaga kerja antara kedua negara terus berlanjut. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia, terjadi permintaan yang tinggi akan tenaga kerja terampil dari Indonesia untuk mengisi kebutuhan sektor industri dan layanan. Program rekrutmen resmi pada tahun 1980 dan 1990, pemerintah Malaysia memulai program resmi untuk merekrut pekerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama di sektor konstruksi dan rumah tangga. Masalah perlakuan dan hak buruh. Selama beberapa periode dalam sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, terdapat masalah yang berkaitan dengan perlakuan dan hak buruh para pekerja migran. Beberapa pekerja migran mengalami eksploitasi, kondisi kerja yang buruk dan masalah hukum yang menyebabkan keprihatinan baik dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia serta organisasi hak asasi manusia internasional. Kerjasama antara negara, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berusaha untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatur migrasi tenaga kerja agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Upaya-upaya ini termasuk penandatanganan perjanjian bilateral yang mengatur hak dan kewajiban para pekerja migran serta kerjasama dalam menangani masalah ilegalitas dan eksploitasi. Seiring waktu, migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tetap berlangsung dan pekerja migran Indonesia masih menjadi bahagian penting dari tenaga kerja di sektor-sektor tertentu di Malaysia. Namun, tantangan dan perhatian terus ada dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran serta memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Terdapat beberapa isu besar yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia dan Malaysia.
Isu-isu ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak pekerja migran, kondisi kerja, perlakuan, legalitas, dan kerjasama antara kedua negara. Berikut adalah beberapa isu besar yang sering menjadi perhatian dalam hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia. Hak dan perlindungan pekerja migran. Salah satu isu terpenting adalah hak dan perlindungan pekerja migran, terutama bagi pekerja asal Indonesia di Malaysia. Pekerja migran sering menghadapi risiko eksploitasi, upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman. Perlindungan yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah kesihatan, hak asasi manusia, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Permasalahan legalitas. Masalah legalitas sering menjadi isu yang kompleks dalam migrasi tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. Pekerja migran sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan izin kerja yang sah, dan masalah-masalah hukum dapat timbul jika mereka bekerja tanpa izin resmi. Hal ini dapat berkontribusi pada rentannya pekerja migran terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam mengakses hak-hak sosial dan ekonomi. Pengiriman pekerja ilegal. Pengiriman pekerja ilegal ke Malaysia merupakan isu yang penting bagi pemerintah kedua negara. Keberadaan pekerja ilegal dapat mengganggu ketenagakerjaan, mempengaruhi upah, dan menyebabkan masalah sosial serta keamanan di kedua negara. Penghapusan biaya rekrutmen yang berlebihan. Biaya rekrutmen yang berlebihan dan beban utang yang tinggi sering menjadi masalah bagi pekerja migran. Beberapa pekerja migran harus membayar biaya rekrutmen yang tinggi kepada perekrut atau agen, yang kemudian dapat menyebabkan mereka terjebak dalam hutang dan menghadapi eksploitasi ekonomi. Penanganan kasus konflik atau sengketa. Dalam beberapa kasus, terjadi konflik atau sengketa antara pekerja migran dan majikan mereka. Penanganan kasus-kasus seperti ini memerlukan kerjasama antara pemerintah kedua negara dan sistem hukum yang adil untuk memastikan hak-hak pekerja dilindungi. Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran serta meningkatkan kerjasama dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan ketenagakerjaan. Pengawasan dan regulasi ketat, perlindungan hak pekerja, dan kerjasama bilateral yang kuat merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahawa tenaga kerja Indonesia dan Malaysia mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.